Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Miftahul Rahmah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22114006. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang administrasi pendidik tenaga kependidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan tenaga kependidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, serta pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik secara personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidikan profesional mempunyai tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya kita masuk kepada materi proses administrasi pendidik tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan pada administrasi pendidik tenaga kependidikan ini dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya pendapatan, dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Ada masa di mana seorang pendidik tenaga kependidikan diperbolehkan tidak masuk kerja beberapa hari karena sakit, melahirkan, dan dalam masa belajar, serta lain sebagainya. Selanjutnya yang A, ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan merupakan proses dari kegiatan guna mengisi formasi yang lowong. Pengadaan atau rekrutmen merupakan suatu proses dalam kegiatan yang mengusahakan calon pegawai yang terfokus sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Diterapkan dalam klarifikasi jabatan. Yang B, seleksi. Seleksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, seleksi administrasi, ujian atau tes, pemeriksaan medis atau kesehatan pelamar. C, penetapan. Penetapan adalah usaha pengaturan pada seorang untuk menempati sebuah posisi dalam jabatan. Di dalam kondisi penempatan ini, adanya pemindahan pegawai atau mutasi dari satu bidang kerja ke bidang kerja lainnya yang biasa dikerjakan dengan memandang keperluan. Keperluan bisa berkenan dengan keperluan kuantitas atau kualitas. Pemindahan atau mutasi di lingkungan tenaga kependidikan bisa sebagai alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Nah, kita masuk yang kedua, ada pelaksanaan. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan upaya perkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Kita masuk materi kesejahteraan pendidik tenaga kependidikan. Yang pertama ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk sebesar gaji pokok guru tersebut. Yang kedua ada tunjangan.
Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah berpartisipasi ini sebagai penggerakan atau perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga ada cuti. Nah, di mana cuti ini adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis cuti yaitu seperti cuti tahunan, cuti besar-besaran, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting. Dan yang keempat adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berpartisipasi. Yang kelima adalah kenaikan pangkat. Penghargaan yang diberikan oleh prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Dan yang keenam adalah pemberhentian pendidik tenaga kependidikan. Pemberhentian secara hormat sebagai PNS dan pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Dan yang ketujuh adalah pensiunan. Penghasilan setiap bulan yang diterima oleh setiap pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lainnya. Sekian, terima kasih atas penjelasan materi dari saya. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.